Saudara sudut kembali Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Coba bilang sama sebelah saudara, apa kabar kamu hari ini? Yang baru pulang liburan ya, apa kabar? Ketemu lagi di bulan baru ini. Kita bersyukur kita ada di bulan yang baru ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa buat firman. Kami bersyukur karena Tuhan baik, bersyukur untuk 6 bulan yang bisa kami lewati. Yang sejujurnya di awal tahun kadang kami merasa ragu apakah kami mampu dan sanggup melewati tahun ini. Tapi kalau kami duduk di gereja siang ini, itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, itu karena kekuatan Tuhan. Tuhan pelihara setiap keluarga, Tuhan tolong usaha kami, karir kami, pekerjaan kami. Memang masih ada masalah yang belum selesai, masih ada beban dan pergumulan. Tapi sampai detik hari ini kami merasakan ada Tuhan di hidup kami, dan itu cukup buat kami. Bersyukur Tuhan Yesus, kami percaya kalau Tuhan pelihara kami di setengah tahun ini, kami percaya melewati bulan demi bulan sampai akhir tahun, Tuhan juga pasti tolong kami. Bersyukur buat keluarga, bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Dan kami mau dengar firman hari ini, berdoa biar firman ini enggak jadi informasi buat kami, tapi jadi berita pengharapan buat kami, jadi teguran yang nyata buat kami, yang akan membuat kami pulang bawa perubahan, pertobatan, dan hati kami diubahkan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas, layakkan hamba-Mu untuk bisa sampaikan firman. Berkati kami semua dengan hikmat, agar kami mengerti firman dan pulang melakukannya. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Dalam nama Yesus yang siap dengan firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Saudaraku, kita masuk di bulan yang baru, kita akan bahas mengenai komunitas, circle, kelompok, keluarga yang dikuatkan oleh pondasi yang sama, yaitu cornerstone, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita akan belajar sepanjang bulan ini terambil dari kitab Efesus pasal 14 dan sampai pasal 4 ayat 15 sampai 16. Kita akan belajar bagaimana membangun hubungan dalam komunitas, dalam keluarga. Jadi hubungan yang kuat, saling bergantung, saling mendukung, yang menjadi pengikatnya adalah Yesus. Saya berharap bahwa di sepanjang bulan ini, keluarga saudara, komunitas saudara, hubungan saudara semakin kuat, tidak hanya kuat, tapi semakin sehat dan membawa dampak yang baik bagi orang lain. Karena bagaimanapun hidup kita ini menyatakan Kristus, hidup kita ini memperlihatkan Kristus. Apapun yang sedang kita bangun, komunitas kita, kelompok kecil kita, lingkungan pergaulan kita, bahkan keluarga kita, itu menjadi gambaran surat yang terbuka bagi banyak orang. Sehingga lewat hidup saudara, orang dapat menyaksikan bagaimana karya Yesus, bagaimana kasih Yesus dibuktikan. Nah, kitab Efesus yang akan kita pelajari di sepanjang bulan ini, khususnya pasal yang keempat ini ditulis oleh Paulus waktu dia sedang berada di penjara, saudara, di kota Roma, dan itu ditunjukkan kepada jemaat di Efesus, yang hari ini Efesus itu ada di Turki, saudara. Dulu adalah pusat gereja sebenarnya, karena ada gereja yang besar di sana, Konstantinopel. Tapi hari ini bukan menjadi pusat kekristenan, tapi sebaliknya, saudara. Jadi Efesus itu pada zamannya dulu, pada zaman Paulus, kota yang sangat maju, boleh dikatakan kota kosmopolitan karena kota besar, perdagangan, ekonomi, politik, budaya yang sangat luar biasa. Sehingga jemaat yang ada di sana pun mengalami pertumbuhan yang baik dan luar biasa. Tapi karena ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi yang sama-sama bertobat menjadi Kristen pada waktu itu, ternyata membuat banyak juga pergolakan terjadi di dalamnya. Akibatnya apa? Jemaat di Efesus mulai terpecah. Jemaat di Efesus ada yang merasa bahwa kami yang paling benar karena kami orang Yahudi, karena kami umat perjanjian. Ada yang merasa bahwa kami paling pintar karena filsafat mereka hebat, karena ada orang Yunani di situ, ada orang Romawi di situ, ada berbagai macam suku bangsa. Akibatnya karena mereka merasa mereka paling benar, mereka paling pintar, mereka ada yang merasa bahwa oh kami orang-orang kaya, kami yang mendukung Paulus dalam pelayanan di Efesus. Sehingga pengelompokan ini membuat sebuah perpecahan di dalam jemaat yang ada di Efesus, sehingga Paulus mengarahkan mereka, membawa mereka mengerti
mengerti bahwa mereka itu satu tubuh sebenarnya. Yang kepalanya adalah Yesus. Mereka nggak boleh terpecah. Memang ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi telinga, ada yang jadi mulut. Tapi semuanya berperan dalam satu tubuh. Jadi nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih jago, nggak ada yang lebih kaya, nggak ada yang lebih berperan, nggak ada yang nggak bisa apa-apa. Karena semua punya kapasitasnya masing-masing. Sebab itu, secara khusus hari ini saya akan menyoroti Efesus 4 ayat yang ke-15 yang kita bisa pelajari akan menolong kita dalam membangun relationship kita dengan orang di sekeliling kita, di marketplace, di dunia kerja, di tengah keluarga, di lingkungan pelayanan, bahkan juga dalam kelompok-kelompok home cell kita masing-masing. Dan saya berdoa dari apa yang kita pelajari hari ini akan jadi sebuah insight yang baik untuk kita membangun sebuah relationship, membangun sebuah hubungan yang jauh lebih kuat tapi juga sehat, saudara. Mari kita lihat Efesus 4 ayat 15. Kalau ayatnya ada, mari kita coba baca sama-sama. Sama-sama kita baca 2, 3. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi Paulus mengarahkan semuanya bahwa tujuan semua yang dimiliki oleh jemaat yang ada pada waktu itu dengan kemampuan kalian, ada yang merasa pintar Taurat, ada yang merasa pintar filsafat, ada yang merasa dia paling kaya, dia pejabat, dia orang berpengaruh di jemaat Efesus, maka Paulus bilang semuanya harus berpegang pada kebenaran. Berpegang pada kebenaran, yaitu ajaran Injil, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan dalam berpegang pada kebenaran itu, jangan lupa kamu harus melakukannya dengan kasih. Dan dia tekankan, jadi apapun semua yang kamu lakukan, semuanya harus bertumbuh pada satu arah, yaitu Kristus, yaitu Yesus. Makanya kata kebenaran dalam kasih, dalam bahasa Yunaninya di situ artinya adalah berarti mengatakan dan melakukan kebenaran dengan motivasi kasih, bukan menghakimi, bukan menyerang dan tidak memanipulasi. Ini adalah penyeimbang antara doktrin yang benar dan hubungan yang penuh dengan kasih. Ini menarik ayat ini, saudara, karena gini, pada hari ini kebanyakan kita mengalami ada orang gini, dia merasa dia paling tahu Alkitab. Dia paling tahu kebenaran, dia merasa bahwa dia hidup yang paling kudus. Sehingga dia dengan semena-mena, dia dengan seenaknya menegur orang, menemplak dosa orang, dia marah orang karena dia tahu, saya yang paling tahu kebenaran, saya yang mengerti kebenaran, hidup tuh harus kayak A, B, C, D. Tapi tegurannya tidak dilakukan dengan kasih. Maka kalau sudah lihat ayat tadi, boleh kembali kepada ayat Efesus 4 ayat 15, dikatakan berpegang kepada kebenaran di dalam apa, saudara? Kasih. Nah, seringkali ada teguran yang betul-betul benar, tapi tidak dilakukan dengan kasih. Tidak ada muatan kasihnya, maka teguran yang harusnya bisa mengubah hidup orang, itu malah membuat orang menjauh daripada Tuhan. Saya ingat adik saya, cukup lama dia nggak masuk gereja waktu itu, terhilang sebentar, lalu dia masuk gereja. Waktu dia masuk gereja, dia duduk, dia berharap bahwa pulangnya dia ke rumah Tuhan setelah mungkin terhilang adalah kasih yang dapat merangkul dia. Tiba-tiba pengkhotbah berbicara, ini nih orang-orang yang baru masuk gereja, kalau belum ada masalah, maka kamu lupa Tuhan. Itu baik gak, saudara? Sangat baik. Teguran yang sangat baik. Tapi kalau teguran itu ternyata enggak dipenuhi dengan kasih, tidak ada muatan kasih di dalamnya, maka teguran itu akan menjadi sebuah luka. Maka setiap kebenaran apapun yang kita mau sampaikan, kita harus tahu ada muatan kasih di dalamnya. Dan kita harus mengerti bahwa kita ini adalah satu tubuh. Maka Paulus bilang tadi, Kristus adalah kepala. Gereja ini, kita di tempat ini, dari berbagai macam latar belakang, kemampuan, ada yang
punya pengetahuan A, punya pengetahuan B, satu bisa A, satu bisa B, kita punya kekuatan kita masing-masing, punya kelebihan kita masing-masing, tapi saudara perlu tahu bahwa saya dan saudara semua hari ini, kita hanyalah peniliknya Tuhan, orang yang dipercayakan Tuhan untuk ada di dalam gereja ini, mengelola, melayani, mengatur semua yang ada. Tapi kita, termasuk saya yang berkhotbah sebagai gembala, saya bukan pemilik daripada gereja ini, karena pemiliknya adalah Tuhan yang membangunnya. Katakan amin, saudara. Kita hanya penilik, artinya saya dan saudara punya tanggung jawab yang sama sebagai penilik, yang semuanya terarah pada Yesus, satu-satunya pemilik daripada pelayanan ini, pemilik daripada gereja ini. Agar kita mengerti kita satu tubuh, enggak ada yang lebih hebat daripada yang lain. Karena tangan butuh kaki, mulut butuh kaki, kepala ini butuh tangan. Kalau mulut ini lapar, lalu tangan enggak ada, dia lapar, dia mau makan bagaimana? Itu ada makanan di sana, dia enggak, agak sulit dia suruh kaki yang ambil makanan. Dia butuh tangan. Kalau kami nggak perlu mulut lah, mulut ini merepotkan, udah nggak ada mulut, terus perut sudah lapar, makan pakai apa? Nah, lewat telinga, lewat hidung, tentunya lewat mulut. Artinya setiap kita dalam peran yang terkecil sekalipun, kita berfungsi dalam satu tubuh untuk saling melengkapi, untuk melayani Tuhan. Nah, sebab itu dalam membangun hubungan di tengah keluarga pun, kita harus tahu peran masing-masing. Tidak ada yang lebih hebat. Ada suami-suami bilang, istri saya cuma enak-enak aja di rumah. Saya capek kerja, banting tulang. Bayangkan tulang dibanting-banting gitu ya. Sampai segitu, wah siang dan malam, wah ada berlebihan lah gitu ya. Pagi kalau pagi, gitu kan. Wah dia bilang semua, istri saya cuma enak-enakan di rumah. Terkadang banyak suami berkata demikian, merasa bahwa perannya lebih hebat daripada istri. Nah mari coba berganti peran sehari. Berganti peran. Dalam satu hari mengerjakan pekerjaan, beberapa pekerjaan. Urus anak, masak, urus suami, urus rumah. Semuanya dalam satu hari, dalam satu tugas. Nah seringkali kita melihat dan merasa bahwa kita lebih daripada yang lain. Sebab itu saudaraku, saya hari ini pengen berbicara mengenai satu judul khotbah hari ini. Apapun kebenaran yang kita miliki, kita harus bisa menyatakan kebenaran, tapi kita juga jangan lupa untuk menghidupi kasih. Kebenaran boleh disampaikan, tapi kasih harus dihidupi. Kenapa tema ini penting? Karena kita hidup di zaman ini, yang banyak orang mudah tersinggung apabila dikoreksi, sehingga banyak orang justru pengen cari relasi, hubungan yang nyaman aja lah, nggak usah konfrontasi, nggak usah ada cekcok-cekcoknya, nggak usah ada tersinggungnya. Tapi saya perlu tahu bahwa lingkungan dunia yang kita hidupi hari ini, hari ini, kita nggak bisa lepas dari itu semua. Karena kita berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan orang yang punya perasaan, yang seleranya beda dengan kita, yang masa kecilnya beda dengan kita, yang pola asuh di keluarganya beda dengan kita. Saudara yang hidup sebagai anak tunggal, tentunya berbeda dengan saudara bergaul dengan teman saudara yang dia, anak mungkin dia kakak beradik 4 orang. Pasti beda. Karena apa? Karena parentingnya beda. Anak tunggal dibesarkan dengan pola yang cukup berbeda dengan anak yang hidupnya 4 orang. Saudara dari lingkungan keluarga yang mungkin cukup, semua dipenuhi oleh orang tua, sekolah di tempat yang bagus, tidak pernah susah untuk minta apapun. Lalu saya bergaul dengan orang yang dia dari keluarga pas-pasan. Yang rasanya mau minta sesuatu itu gak berani. Untuk dapatkan sesuatu dia mesti menunggu cukup lama, dia mesti menabung cukup lama. Lalu saya berteman. Dari perbedaan pola asuh latar belakang keluarga itu saja, kita akan menemukan konflik di dalamnya. Kita akan menemukan perbedaan cara pandang. Yang satu merasa uang itu gampang. Yang satu merasa gini, nggak mudah cari uang bos. Ini mesti hemat-hemat nih gitu kan. Sementara temannya gampang aja keluarkan uang gitu loh. Karena apa? Karena dia dari lingkungan yang selalu ada. Dan dari situ saja saudara cara pandang kita agak berbeda. Sebab itu kita mesti menerima perbedaan. Nah sebab itu kita mau belajar hari ini. Bagaimana sih kita
bisa menyatakan kebenaran kepada orang, tapi kita menyatakannya di dalam kasih. Karena ada dua kelompok situasi yang terjadi, baik dalam keluarga, lingkungan, circle kita. Yang pertama, ada kelompok yang penuh dengan kasih, tapi tidak ada kebenaran di dalamnya. Wah, orangnya baik, saling mengasihi, saling merangkul, wah kita keluarga semua. Tapi hidupnya tidak dalam kebenaran. Hidupnya tidak mengenal kebenaran. Tapi ada satu kelompok yang lain, hidupnya penuh dengan kebenaran. Hari-hari dengan Alkitab. Omongannya selalu Alkitab. Kayaknya dia hafal seluruh Alkitab. Kalau bicara apapun Alkitab. Ngomong diskusi apapun Alkitab. Tapi dalam hubungannya itu dingin, gak ada kasih. Tiap hari hanya ada penghakiman aja. Tiap lihat ini, dia cari ayatnya, gitu kan? Lihat orang bikin ini, dia cari ayatnya, dia ngomong ayatnya. Kamu nggak bisa gitu karena Alkitab berkata, gitu kan? Semua Alkitab, tapi dia tidak punya kasih. Nah ini ada dua kelompok yang ada di sekeliling kita hari ini. Padahal tahukah saudara bahwa Tuhan memanggil saya dan saudara untuk hidup di tengah-tengah keluarga, di home cell, dalam lingkungan gereja, yang harusnya kita dikuatkan oleh kasih dan kita bertumbuh dalam kebenaran. Kita harus kuat dalam mengasihi, tapi jangan lupa kita juga harus bertumbuh dalam kebenaran. Maka firman yang disampaikan haruslah sebuah kebenaran, bukan nasihat manusia. Firman harus disampaikan pada sebuah kebenaran, bukan pada motivasi hidup. Kemarin di doa puasa saya bilang gini sama jemaat yang datang di doa puasa. Kadang-kadang kalau kita makan, oke lah ya sekali-sekali kita itu makan di luar, ke kafe gitu ya. Pengen makan makanan enak. Yang lagi viral apa di Palu? Oh di sini makannya enak. Enggak apa-apa. Tapi saya beritahu sama saudara, makanan paling sehat itu ada di mana saudara? Di rumah. Makanan paling sehat itu ada di rumah. Kenapa? Karena saudara tahu di rumah saudara siapa yang masak. Saudara tahu dapurnya. Saudara tahu kebersihannya. Maaf kalau saya yang punya usaha dalam food and beverage. Saya minta maaf. Tapi saudara nggak tahu di luar sana waktu saudara makan. Tiba-tiba saudara kasar dengan waitersnya. Saudara malah marah dengan dia. Pas di dapur dia bilang, ini orang bafeto konde ludak tuh. Saudara nggak tahu kan? Saudara nggak tahu dia campur itu. Saudara nggak tahu dia habis pegang apa lalu dia pegang makanan saudara. Saudara nggak tahu. Tapi kalau di rumah, saudara tahu. Orang rumah nggak mungkin kasih makanan yang kotor. Saudara boleh dengarkan khotbah A, khotbah B, khotbah C. Tapi saudara perlu tahu bahwa makanan yang sehat itu ada di dalam rumah. Agar kita hidup dalam kebenaran. Waktu kami menyusun khotbah untuk bulan demi bulan dalam 1 tahun kurikulum, kami bergumul saudara. Kami menyusunnya, kami sharing bersama para pastor. Memastikan bahwa ayat yang kita bahas ini benar. Kami memastikan bahwa setiap terjemahan yang kita olah, yang kita sampaikan ini benar. Jangan ada yang keliru, jangan ada yang salah. Kami mengunjungi saudara, kami tahu pergumulan saudara. Dari pergumulan saudara lah kami coba berdiskusi, membangun tema-tema yang kita bisa sampaikan untuk dapat memenuhi kebutuhan saudara. Saya tahu banyak pengkhotbah tamu datang di gereja ini, tapi dia gak mengenal saudara. Dia hanya lihat dari kulit luarnya saja. Tapi kami yang ada di dalam, kami mengerti situasi, konteks kota Palu, jemaat yang ada. Maka kita menyusun tema khotbah demi khotbah agar dapat menolong kita semua bertumbuh dalam kebenaran. Karena tujuannya satu saudara, tujuannya satu. Lewat ayat 15 yang kita baca tadi bahwa kedewasaan rohani dan kekuatan komunitas terjadi saat kebenaran itu disampaikan di dalam kasih. Dalam rumah tangga saudara, hubungan apapun yang saudara bangun, kalau kita menyampaikan kebenaran di dalam kasih, maka itu akan membuat hubungan kita semakin kuat. Suami, istri, orang tua, dan anak di lingkungan, tempat kerja, kampus kita akan semakin kuat. Saudara perlu tahu bahwa kebenaran dan kasih ini bukan lawan, bukan. Kebenaran dan kasih ini bukan lawan, ini gak boleh dipilih salah satu. Saya mau hidup dalam kasih aja, tapi gak ada kebenaran dalam diri kita. Oh saya mau hidup dalam kebenaran aja, tapi nggak ada praktek kasih yang nyata, nggak bisa. Ini nggak bisa dipilih salah satu. Ini harus di-combine. Berarti ini harus kawin. Ini harus jadi satu. Harus disandingkan, tidak terpisahkan.
Maka kalau ini bisa disatukan, maka saudara akan lihat lingkungan pergaulan saudara, rumah tangga saudara, komunitas saudara, komunitas yang sehat, yang bertumbuh bersama, di mana kasih memeluk dan kebenaran ini mengarahkan. Kebenaran akan meluruskan, mengarahkan yang salah, tapi kasih ini akan memeluk setiap pribadi. Maka kebenaran dan kasih harus jadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidup kita, dalam hubungan yang kita bangun di tengah-tengah keluarga kita. Baik, mari kita masuk dalam 3 poin sederhana yang kita bisa pelajari. Bagaimana kita bisa membentuk hubungan komunitas kita, sosial, rumah tangga, keluarga yang sehat, kokoh, dan bertumbuh menurut Injil. Yang pertama, saudara, kita mau belajar, judulnya adalah kebenaran tanpa luka. Kenapa poin ini saya ambil? Karena ada banyak kali kebenaran diucapkan, tapi tanpa disertai dengan kasih menjadikan luka. Yohanes 8 ayat 32 bilang gini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata kebenaran di dalam ayat ini itu sama dengan kata kebenaran yang dipakai dalam Efesus 4 ayat 15, saudara. Aletheia, yang berarti kebenaran sejati dan tulus, bukan hanya sebuah informasi biasa. Paulus gunakan kata kerja ini dalam bahasa Yunaninya. Itu bentuk present participle, yang artinya berkebenaran secara aktif dan terus menerus dalam kata, sikap, dan tindakan. Lengkap, kata, sikap, dan tindakan. Jadi bukan hanya sebuah kebenaran yang dinyatakan, tapi harusnya dia menjadi kasih juga yang dipraktekkan. Jadi enggak hanya diucapkan, tapi aktif. Itu yang Paulus tekankan. Berarti gini, kebenaran dalam Kristus bukan hanya hal yang bisa kita ucapkan, tapi cara hidup kita yang kita tunjukkan terus menerus, dan cara hidup kita itu harus kita sampaikan dalam kasih. Karena tanpa kasih, setiap kebenaran yang kita ucapkan itu hanya akan menjadi penghakiman, tuduhan, dan saling mempersalahkan. Dalam rumah tangga, itu juga sering kali terjadi. Karena waktu teguran disampaikan tidak dalam kasih dan tidak dalam waktu yang tepat, maka teguran, nasihat itu akan jadi luka. Maka dalam relationship kita, saya perlu perhatikan yang namanya love bank. Saya kasih contoh. Kalau saya nabung di bank, gitu ya, ada uang 1 juta. Lalu saudara masukkan ATM saudara, lalu saudara ketik sini, saya mau ambil uang 1,5 juta. Kira-kira saudara pernah nggak gitu? Yang muncul di layar apa sih saudara? Saldo Anda tidak cukup. Apa perasaan saudara? Kecewa. Karena apa? Permintaan saudara ditolak. Nah, seringkali penolakan terjadi. Kenapa? Karena waktu kita memberikan sebuah teguran, baik kepada pasangan kita, kepada anak kita, kita yang berotoritas di perusahaan, di kantor, kepada bawahan kita lupa tentang yang namanya love bank. Saudara nggak pernah punya waktu dengan anak saudara. Tidak ada kasih yang diinvestasikan di hidupnya. Nggak ada cinta yang saudara berikan. Nggak ada pelukan hangat yang saudara berikan. Mungkin cinta yang saudara berikan, kehangatan yang saudara berikan, perhatian yang saudara berikan hanya berjumlah 500.000. Tapi kemarahan saudara berjumlah 1 juta. Maka yang ada penolakan. Maka yang ada luka. Saudara melihat orang yang ada di level bawah hidup saudara, misalnya orang yang bekerja di bawah saudara. Saudara tahu ada sebuah teguran keras yang harus saudara berikan. Ini nyata, ini benar. Dan itu dapat dibuktikan bahwa kamu salah. Tapi seringkali kenapa menjadi sebuah luka? Karena kita nggak pernah punya
hubungan dengan orang itu. Kita nggak pernah tanya, ya apa kabar kamu? Kamu sehat? Gimana keluarga? Baik-baik aja ya? Are you okay? Kita nggak pernah ada sapaan, kita nggak pernah ada hubungan, kita nggak pernah, kamu haus ya? Saya belikan minum ya. Kita nggak pernah punya hubungan apapun, tapi tiba-tiba saudara maki-maki dia, saudara kasih tahu kamu salah begini. Itu yang seringkali menjadikan luka. Kenapa? Karena kita belum kasih love bank apapun. Kita nggak ada love banknya. Kita nggak pernah menabung apapun di hidup dia, lalu kita ingin menariknya banyak-banyak. Itu makanya seringkali terjadi penolakan. Itu yang terjadi yang namanya terluka. Maka pastikan bahwa kita telah menaruh investasi yang baik. Karena gini, kalau saudara menabung 2 juta, lalu saudara mengambil 1,5 juta, masih sisa berapa saudara? 500.000. Artinya teguran yang keras sekalipun, tapi karena love banknya penuh di hidup dia, terkurang sedikit, dia nggak luka. Nah, saya berdoa bahwa ini dapat saudara renungkan baik-baik dalam kita membangun relationship kita di area manapun. Karena Warren Wiersbe bilang begini, kebenaran tanpa kasih hanya akan melukai, tapi kasih tanpa kebenaran itu hanyalah sebuah kepalsuan. Jadi kasih dan kebenaran ini perlu berdampingan. Makanya waktu kita menegur anak, kita kasih tahu, kita perlu menegur dengan keras kalau dia salah. Tapi jangan lupa harus ada kasih di dalamnya. Kasih yang membebat, biasanya papa yang tegur, terus mama yang membalutnya, yang memeluknya. Maka dalam sebuah rumah tangga, kebenaran dan kasih itu berdampingan sama-sama. Ada satu yang menegur dengan keras, tapi ada satu yang membalutnya dengan lembut. Maka hubungan itu akan terbangun dengan sangat indah dan sangat harmonis. Yang kedua, ini poinnya mungkin agak kontradiksi usah mendengarnya. Kasih tak selalu lembut. Wah Pak Pendeta, bukankah kasih itu lemah lembut? Betul. Tapi Ibrani 12 ayat 6 bilang gini, karena Tuhan menghajar siapa saudara? Orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Wah Pastor, kok jahat banget ya? Kok Tuhan sekejam itu ya? Kok Tuhan buat kayak gitu ya? Nah kita seringkali salah mengartikan bahwa pokoknya kasih itu selalu haruslah sebuah perasaan yang manis. Bahkan mungkin sikap yang ya sudahlah biarkan saja. Yang penting semuanya aman-aman, baik-baik saja. Saya perlu tahu bahwa Alkitab, di dalam Alkitab kasih itu bukan bersifat permisif, tapi penuh dengan tanggung jawab. Kasih nggak selalu lembut. Jadi jangan orang bilang, oh baik, oh juta baik ya. Itu bukan lemah lembut saudara. Saudara jadi lembut itu. Lemah lembut bukan berarti tiba-tiba cara bicara saudara yang orang Sulawesi berubah. Nggak harus gitu. Makanya pertobatan jangan jadi aneh. Gitu ya. Jangan jadi aneh. Jadilah diri saudara apa adanya, tapi ada kasih dan karakter Kristus yang nyata di hidup saudara. Nah dalam Ibrani 12 yang kita udah baca tadi, penulis punya kata menghajar, menyesah. Itu kesan kejam, kesan jahat. Tapi saya perlu tahu bahwa yang ayat ini sampaikan karena dia Bapa yang mengasihi kita. Kata kasih yang dipakai di sini adalah agape. Bukan kasih yang sekedar emosional, tapi kasih yang berkomitmen. Mengejar kebaikan bagi orang yang dikasihi, termasuk melalui koreksi yang mendidik. Makanya tadi kan ayatnya bilang, boleh kembali nggak ke Ibrani 12? Boleh kembali ke Ibrani 12 tadi, ayat yang ke-6. Oke, perhatikan saudara. Karena Tuhan menghajar orang yang diagape, yang dikasihi. Artinya bahwa karena kasihnya kepada kita, dia harus tegur kita gitu loh saudara. Kan gak mungkin saudara lihat anak saudara pegang silet, lalu saudara
Karena sayang sama dia, aduh jangan ditegur, nanti dia sakit hati. Tapi sudah tahu itu siletnya dia main-mainkan. Atau ada ular berbisa, lalu saudara biarkan dia bermain dengan ular berbisa itu. Karena aduh jangan ditegur, nanti kalau dia ditegur, nanti dia tantrum. Itu rasa sayang yang salah. Tapi dalam agape yang Tuhan ajar di Ibrani 12 ini, itu teguran yang diberikan karena kasihnya kepada orang tersebut. Karena dia pengen bahwa ada kebaikan yang terjadi buat orang yang ditegur. Nah itu dia saudara. Maka kasih itu enggak selalu lembut. Kadang-kadang perlu ada sebuah teguran yang nyata. Demi kebaikan siapa? Kebaikan orang yang ditegur. Tapi setiap teguran itu harus ingat dibalut dengan kasih. Dengarkan kalimat ini baik-baik. Kristus mengasihi kita bukan dengan membiarkan kita hidup dalam dosa, tapi dengan mengundang kita keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Yesus mengasihi kita tapi dia tidak membiarkan kita hidup dalam dosa. Yesus mengasihi kita tapi dia gak berdiam diri di surganya. Dia turun jadi manusia, dia rela disalibkan supaya kita gak hidup di dalam dosa. Itu dia lakukan karena dia mengasihi kita. Karena dia mengasihi kita. Di dalam keluarga, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang ya suami istri itu kan penuh dengan gesekan. Karena perbedaan latar belakang, perbedaan pola asuh. Di bimbingan pranikah yang terbaru di tahun ini tuh saya buat genogram keluarga dari masing-masing pasangan. Supaya si calon istri tahu, oh calon suami saya dibesarkan dari keluarga yang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oh kakek neneknya pernah alami ini. Oh bapak mamanya pernah alami situasi ini. Oh calon suami saya itu rumah keluarganya dia pernah mengalami situasi ini. Karena kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu orang tua kita, di masa lalu kakek nenek kita ternyata mempengaruhi pola asuh kita dan membentuk diri kita hari ini. Nah itulah yang terjadi dalam hubungan rumah tangga yang seringkali menjadi gesekan-gesekan. Saya perlu tahu bahwa kita dalam rumah tangga pasti berbeda. Sudah dengan pola asuh A, istri dengan pola asuh B. So perlu menemukan, mengkombinasikan pola asuh dari keluarga asal itu menjadi pola asuh yang baru hari ini. Agar pola asuh yang baru hari ini akan membimbing anak kita dengan pola asuh yang jauh lebih baik. Karena ada hal yang baik dari pola asuh masa lalu kita, ada hal juga yang perlu kita koreksi yang tidak relevan lagi di saat ini. Maka itu kita perlu sekali untuk memiliki pola asuh yang baru, melihat hal yang masih relevan dan hal yang udah gak relevan hari ini. Ada hal yang baik kita bisa terapkan kepada anak kita hari ini, ada hal yang mungkin udah gak bisa lagi kita terapkan. Cara didik orang tua kita pada generasi saya dan saudara yang berusia di atas 45 tahun hari ini tentunya mengerti ya. Orang tua kita cara asuhnya kepada kita, saya mengerti kenapa orang tua saya begitu modelnya gitu, karena mami dibesarkan dengan opa yang tentara kenil gitu ya, lalu habis dari tentara kenil Belanda dia jadi permesta, jadi sudah tahu cara didiknya gitu kan. Dan saya sempat merasakan bagaimana stick biliarnya opa yang jadi tongkat itu melayang gitu kan. Jadi saya tahu cara didiknya opa dari tentara kenil jadi permesta gitu kan, jadi cara didiknya dia. Jadi saya tahu gimana kerasnya saya menghadapi tinggal dengan opa pada waktu itu, saudara. Nah pola asuh itu lalu ketemu sama istri saya dengan pola asuh orang Pamona yang tentunya sangat berbeda latar belakang keluarga, itu pasti banyak gesekan. Tapi ingat baik-baik saudara, di tengah gesekan itu kebenaran harus dinyatakan, tapi ada kasih yang dihidupkan. Itu yang buat kita bisa hidup rukun dan damai. Karena kasih akan selalu membuat kita bisa menerima perbedaan. Kasih akan memampukan kita untuk bisa menerima semua hal yang mungkin kita nggak setujui. Karena perbedaan latar belakang. Makanya kebenaran dan kasih harus hidup berdampingan dan bersama-sama. Kadang-kadang
Enggak semua apa yang anak-anak kita mau, kita harus berikan. Ada teguran mungkin kepada mereka, tapi itu bagian daripada tanggung jawab kita, bukan karena tanda kita benci mereka, tapi tanda kita mengasihi mereka. Di dalam komunitas rohani, saudara, kita kadang harus berani berkata jujur untuk ketidaksetujuan kita. Sebab itu Craig Groeschel bilang gini, kasih bukan berarti tanpa teguran, tapi hadir untuk memberikan arah. Harus ada teguran, supaya ada arah yang diberikan. Harus kasih tahu sama anak-anak kita, ini keliru nak, ini yang benar. Jangan karena rasa sayang yang terlalu besar, kita nggak berani mengarahkan dia pada kebenaran. Kita tahu dia akan salah, kita biarkan karena aduh saya menjaga perasaannya. Ini menjaga perasaan ini yang agak sulit. Apalagi saya dan saudara yang kalau di tes MBTI-nya, DISC-nya kita ini S, stabil. Orang S itu agak sulit banget untuk menegur, saudara. Orang S itu sulit. Tapi enggak sulit buat orang dominan dan orang cermat. Kalau saudara punya pasangan dominan cermat, terus cermatnya paling tinggi, bersiaplah hidupmu dikomentari dari A sampai Z. Kayaknya nggak ada yang benar sama dia gitu, karena C-nya tinggi. Jadi kalau C dan D-nya tinggi, saudara perlu banyak kasih karunia daripada Tuhan. Maka cocok banget tuh, S sama D nikah tuh saudara. Wah itu bagus banget. Satu ngegas, satu rem, gitu saudara. Ya, kalau sudah tertarik pengen dites DISC saudara, temui saya gitu ya. Nanti saya tes. Supaya saudara tahu, oh pantas ya Pak Pendeta istri saya kayak gini. Pantas ya suami saya kayak begini. Apalagi kalau tes DISC saudara 16 kepribadiannya itu kodenya sama gitu. Wah ada satu pasangan itu kodenya sama saudara. Saya pusing waktu mau bimbingan. Saya sampai telepon Pastor Joshua Iwan Wahyudi. Dia mentor saya, coach saya. Saya bilang, coach, saya alami kendala nih coach. Bilang, kenapa pastor? Ini ada pasangan yang mau nikah, ini kodenya sama loh. Kode apa? Kode kepribadiannya sama. Terus gimana? Ya saya nggak tahu nih gimana caranya, karena semua sama loh. Wah dari introvertnya, extrovertnya semua, cara pengambilan keputusan semuanya, titik depresinya ini ya semua. Coba kirim, saya kirim sama dia, wah dia cek. Dia bilang, waduh pastor, mereka tuh harus gini ya. Nanti bahaya di titik ini nih, kalau mereka biarkan di area ini, mereka bisa berakhir pada situasi ini. Jadi saya panggil mereka dua, saya kasih tahu, kalian tuh begini loh polanya. Mereka juga kaget. Dia bilang, pastor baru ketemu ya? Saya bilang, seumur saya MBTI orang dan DISC orang, pasangan apalagi, baru kalian berdua yang saya temukan kodenya sama. Mereka juga, wah jadi saya bilang, agak hati-hati ya di area ini. Nanti kalau ada apa-apa, telepon saya, hubungi saya. Cek ya, dia nggak tinggal di kota Palu. Saya bilang kasih tahu saya kalau ada apa-apa. Karena ini kalian punya personalitinya, kodenya sama. Karena saudaranya punya 16 kepribadian, itu masing-masing punya kode saudara. Nah di kepribadian itu tuh kita akan menemukan perbedaan-perbedaan. Tapi kalau saudara mengenal dengan baik pasangan saudara dan saudara mengenal diri saudara baik-baik tentang kepribadian saudara, agak lebih mudah saudara menghandle itu. Makanya sekarang yang nikah di HCC itu yang bimbingan itu pasti akan ada genogram keluarga, lalu akan ada MBTI, DISC buat pasangan, supaya mereka mengerti gitu. Oh pantas ya, dia kayak gini. Pantas kalau bicara uang, dia pasti langsung emosinya muncul. Ya karena latar belakang keluarganya pernah alami kebangkrutan, pernah tertipu orang, papanya sampai sakit, keluarganya berantakan gara-gara ketipu. Jadi kalau isunya uang, itu pasti dia langsung emosi. Nah itu genogram saudara. Jadi kalau nggak dicek genogramnya nggak tahu tuh nanti. Nah makanya semua itu pasti ada perbedaan. Tapi ingat ya saudara, dalam semua perbedaan, kalau ada kasih di dalamnya, maka kasih akan sanggup menyatukannya. Katakan amin saudaraku. Yang terakhir, yang ketiga. Tidak ada pertumbuhan dalam kesendirian. Nggak bisa. Nggak ada orang bisa bertumbuh, Pak Tuhan saya pengen berubah. Kalau gitu saya akan naik ke gunung bertapa sendirian dan Tuhan tolong ubah saya. Nggak ada yang berubah dengan diri saudara selain
Fisikmu yang berubah karena nggak diurus, tidak mandi, nggak ngapa-ngapain, nggak sikat gigi, nggak cukuran, nggak apa-apa, semua berubah fisiknya. Tapi hati sudah sulit berubah karena perubahan butuh orang lain. Efesus 4 ayat 16 bilang gini, daripadanya lah seluruh tubuh rapi tersusun, diikat jadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangunnya dalam kasih. Kata Yunani di sini, Paulus memakai kata axiomen, berarti kita bertumbuh dalam bentuk jamak, menunjukkan bahwa pertumbuhan rohani yang sejati adalah pertumbuhan bersama, bukan pencapaian pribadi. Jadi kata pertumbuhan itu di situ kita bertumbuh bersama. Artinya kita butuh orang lain. Kita butuh suami, istri, kita butuh teman dalam komsel, teman dalam komunitas untuk kita bisa bertumbuh. Kenapa? Karena kita tidak bisa bertumbuh dan berubah di dalam kesendirian. Amsal 27 ayat 17 bilang apa? Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Demikian dalam pernikahan. Suami menajamkan istri, istri menajamkan suami, bukan saling baku cucu, bukan. Tapi saling diubahkan Tuhan. Maka unik dalam beberapa konseling, selalu saya tanya, menikah itu untuk apa sih? Apa tujuannya? Banyak orang punya bahasa yang romantis dan klasik. Saya menikah Pak Pendeta, karena saya ingin bahagia. Pertanyaannya lagi, bahagia itu jadi tujuannya. Kalau ternyata kebahagiaannya nggak ada, terus mau diapakan pernikahan? Banyak orang hanya mengejar kebahagiaan. Tapi bagaimana kalau ternyata kebahagiaannya tidak dicapai? Maka banyak orang meninggalkan pernikahannya. Itulah yang keliru. Mari kita mulai memperbaiki tujuan pernikahan kita. Bahwa pernikahan dibangun bukan sekedar untuk bahagia. Oh pokoknya happy terus. Hey, tanyalah kepada mereka di sini yang sudah 10 tahun ke atas pernikahannya. Apakah tiap hari I love you, I miss you? Enggak. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Tiap hari romantis gitu? Tiap hari bangun, hai sayangku, cintaku, negeriku, tanah airku. Enggak ada. Enggak ada tiap hari itu, seperti film-film yang ada begitu. Enggak ada. Pernikahan dibangun harusnya sebuah tujuan untuk pertumbuhan. Katakan pertumbuhan, 2, 3. Pertumbuhan. Kalau yang datang dengan pasangan bilang dong, kita nikah buat pertumbuhan. Untuk pertumbuhan, artinya karakternya yang tumbuh. Jangan lihat fisik ya. Jangan lihat fisik. Jangan lihat fisik, nanti tersinggung istri saudara. Kamu mah tumbuhnya lain gitu. Bertumbuh dalam karakter. Karena dalam proses pertumbuhan akan ada gesekan yang tadi saya udah bilang di poin yang kedua. Tapi justru itulah keindahan waktu kita mengalami proses pertumbuhan itu. Dalam pelayanan, dalam komunitas, ketemu si A, ketemu si B. Saya undang para pemain musik bisa maju. Kita mengalami itu semua. Makanya Timothy Keller bilang gini saudara, kamu tidak bisa bertumbuh dalam kesendirian. Iman Kristen itu bersifat personal, tapi tidak pernah untuk disimpan sendiri. Jadi kita butuh orang lain. Iman kita harus bertumbuh waktu kita ketemu sama orang lain, karena gesekan yang kita alami, perbedaan yang kita alami akan buat diri kita semakin bertumbuh. Saudara nggak tahu kapasitas pengampunan yang saudara miliki kalau saudara nggak pernah berhadapan dengan orang yang membuat saudara terluka. Saudara nggak bisa mengukur kadar kasih saudara kalau kasihmu nggak diuji. Maka di sini dikatakan bahwa kita tidak hanya dipanggil untuk saling menyenangkan, tapi kita dipanggil untuk saling membentuk menjadi serupa dengan Kristus. Michael, saya kasih contoh dong. Saudara sering kali boleh bertangan-tangan begini. Ya oke.
Saudara seringkali bilang, Tuhan, aku pengen sebenarnya seperti Kristus. Dan Tuhan bilang apa? Kalau kamu ikut Kristus, ikutlah aku dan pikul apa saudara? Pikul salib. Ya Bapak Pendeta, saya mau disalibkan kedaginganku. Betul nggak? Kita pengennya, Tuhan salibkan kedaginganku Tuhan. Tapi saya beritahu sama saudara, penyalipan tidak bisa dilakukan sendirian. Contoh Michael, dia bilang, Tuhan, aku ingin disalibkan semua kedaginganku. Maka Tuhan akan kirim Roni Rumambi yang bawa palu dan paku akan pakukan Michael. Lalu Tuhan akan kirim Billy datang sama hidup Michael, pakukan tangan kirinya. Mereka bilang, Tuhan sakit, kenapa dipaku? Katanya pengen disalib. Maka ada orang lain yang Tuhan kirim. Lalu datang Rico sama pemain musik, lalu letakkan mahkota dulu di kepalanya. Tuhan sakit kepalaku. Lo katanya mau disalib. Kalau saya berkata bahwa saya ingin disalib kedaginganku Tuhan, maka jangan kaget. Pasangan sudah akan datang menyalibkan saudara. Jangan kaget. Yang bawa sebelahnya bilang nih, langsung haga saudara. Memang Pak Pendeta, tiap hari dia salib Pak kita. Jangan curhat di sini, jangan. Nanti pulang aja di rumah ya. Coba tanya, sudah berapa paku yang kamu tancapkan kepada aku? Waktu kita bilang, Tuhan salibkan kedaginganku. Maka karyawanmu akan bawa paku sama saudara. Bawahanmu, pimpinanmu, thank you Michael. Akan ada orang-orang di kelompok selmu akan bawa mahkota duri sama saudara. Tuhan sakit saya Tuhan. Tapi itu proses Tuhan sedang buat daging kita dihancurkan agar karakter Kristus itu muncul di hidup kita. Katakan amin saudara. Maka kita butuh orang lain. Jadi sekarang kalau ada orang yang nyakitin saudara atau siapapun, mungkin tiba-tiba pasangan suami nyakitin saudara bilang gini, ya paku satu. Siang-siang, aduh dia sebuah mahkota duri lagi nih. Sampai pulang dari kantor, terus ribut, bilang kayak gini, ya ini tombak di lambung. Ayo Tuhan terima kasih bahwa salibku hari ini terjadi. Dan itu baik untuk kita, katakan amin saudara. Tapi hidup kita dipenuhi dengan kasih. Waktu kita memahami prinsip-prinsip ini, maka di tengah komunitas yang seperti apapun, kita akan tetap bisa menampilkan kasih Kristus yang nyata bagi banyak orang. Hari ini kita akan minum darah Kristus dan makan dagingnya. Bahwa kita bersedia untuk Tuhan, aku mau disalibkan bersama dengan Kristus. Kalimat penutup, Yesus sendiri adalah kebenaran dan kasih. Dia tidak hanya berbicara kebenaran, tapi dia menjadi kebenaran. Dia tidak hanya menyatakan kasih, tapi dia mati karena kasih. Maka ketika saya dan saya hidup dalam kebenaran dan kasih, kita sedang mencerminkan Kristus di tengah dunia yang kehilangan arah ini. Amin untuk firman Tuhan, semoga menguatkan kita semua.